Bang Johan, artinya kan mungkin kalau istilah literasi ini bagi ada sebagian rekan-rekan yang apa makna literasinya itu apa sih Bang? Gue sendiri agak karena kan literasi ini sebagian kuliner. Literasi ya. Oh, apa itu? Jadi literasi itu adalah kemampuan ya, kemampuan kecakapan ya, individu dalam dia beraktivitas membaca dan menulis, kemudian menghitung, ya, kemudian bagaimana penyerapan terhadap hasil dia baca itu diimplementasikan dalam kehidupan saya. Jadi lebih kepada meningkatkan kemampuan intelektual, kemampuan mereka berpikir secara kritis, gitu ya, dan kemampuan mereka berinovasi, berkreativitas seperti itu. Itu literasi yang kita pahami. Karena literasi ini banyak sekali definisinya, banyak sekali beraneka ragam. Tapi di saat ini adalah kalau kita lihat ya, artinya literasi itu terbagi dua tingkatan sebenarnya. Pertama adalah literasi dasar. Literasi dasar ini adalah kemampuan dan kecakapan baca tulis masyarakat, itu saja sifatnya. Jadi hanya baca tulis saja. Bagaimana mereka mengidentifikasi, kemudian bagaimana mereka membaca yang baik sesuai dengan ejaan seperti itu. Artinya karena faktanya masih ada di masyarakat ya. Masih ada di masyarakat. Orang yang sudah berumur, ya, tapi masih belum punya kesempatan untuk mengakses kemampuan baca tulis. Jadi baca tulis yang literasi awal saja itu kan hanya sifatnya membaca saja, tapi belum memahami apa yang dia baca. Itu persoalan yang ada saat ini. Sehingga orang enggak untuk baca karena nggak ada strategi dan metode bagaimana membaca baik dan benar. Nah, jadi harapan kita perpustakaan akan membenahi ini. Yang pertama. Yang kedua adalah kita ada literasi lanjutan. Literasi lanjutan ini lebih kepada new literasi ya. Apalagi ini. Nah, ini new literasi ini adalah kita bagi tiga. Ada literasi pertama adalah literasi digital ya. Literasi digital, kemudian literasi informasi dan literasi manusia. Ini persoalan kita di tingkat lanjutan. Karena kalau kita bicara pemahaman saat ini kita paradigma adalah perpustakaan hanya diakses oleh orang tertentu saja yang bersifat eksklusif ya, tanda petik. Dan bagaimana stigma ini kita ubah gitu loh. Jadi kita sudah ada program namanya transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Jadi kita coba meningkatkan minat baca itu melalui inklusi ini. Gitu. Nah, apa itu Bang? Ini saya baru semua bagian ya. Jadi inklusi ini adalah lebih kepada pelibatan masyarakat dalam akses perpustakaan. Jadi kita ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya pelatihan life skill perpustakaan. Kemudian beberapa hari yang lalu kita juga mengadakan namanya seminar motivasi dan budaya. Seminar motivasi ini adalah bagaimana kita mengajak ya generasi muda menemukan passion jati diri mereka gitu loh. Jadi siapa saya begitu ya, siapa saya, terus saya ini punya keahlian apa dan bagaimana saya menghadapi masa depan saya. Nah itulah jadi salah satu kegiatan transformasi bersifat inklusi sosial. Nah ini kan sudah kolaborasi, inklusi, kemudian ada tanggung jawab literasi ya. Nah ini kan yang mengerjakan ini nih ada Mbak Dian, ada Mas Hengki kan gitu. Kalau dari sisi Mbak Dian nih gitu, target yang disampaikan Bang Johan tadi kan luar biasa luas cakupannya kan. Setengah mus lah istilahnya. Terus bebannya itu gimana Mbak Dian sebagai pustakawan ini? Teknik atau strategi Mbak Dian agar tercapai betul-betul bahwa dari yang literasi dasarnya kena, literasi lanjutannya kena, gimana Mbak Dian? Dari saya kalau dari saya sebagai pustakawan ya tentunya punya tanggung jawab yang besar juga karena urusannya kan memang peningkatan sumber daya manusia, artinya kan meningkatkan kemampuan masyarakat Tanggamus ini untuk bisa melek literasi. Nah,
salah satu yang sudah kita lakukan tadi itu yang disebutkan Pak Kabit yaitu buku dan macam-macam yang sudah dilakukan di perpustakaan Al-Kamus, baik sifatnya pemberdayaan, kemudian meningkatkan kemampuan juga dari atas, dari bawah, dari dasar sampai artinya yang dari peak sampai yang emak ya. gitu ya. Berarti Artinya sasaran ya. cakupannya luas. Jadi kita juga peningkatan minat baca dan literasinya juga dari dasar juga sampai ke dewasa, Ya, artinya orang dewasa. Dari level-level tersebut kan yang kita picu adalah semangat mereka untuk mengembangkan diri itu tadi. Iya. Nah, ada yang unik nggak dari Mbak Dian? Karena dengan beda level dari yang peak kemudian remaja, ini gimana sih serunya ini Mbak Dian? Kalau kita kasih pelayanan tentunya pasti akan berbeda. Beda ya. Dari yang Karena dasar, literasi maaf tidak hanya baca buku doang ya. iya. Dari digital itu Ya, tadi juga literasi. literasi. Oh gimana? Jadi kalau kita melayani atau memberikan apa namanya pelayanan kepada anak-anak di artinya dalam tingkat dasar, tentu akan berbeda kita saat melayani masyarakat yang lebih dewasa ya. Pelajar pun akan berbeda. Jadi dari segi layanan pun kita ada namanya layanan bercerita. Nah, itu kan perlu kemampuan kita untuk memberikan merangsang anak-anak itu supaya dia mau aja buka buku kan agak lumayan sulit ya. Kita harus harus berada di dunia mereka, harus menjadi seperti mereka. Cara kita bicara, cara kita mengajak mereka untuk ayo baca buku itu kita nggak agak susah karena kan anak-anak kan belum bisa baca. Jadi untuk mereka buka buku aja itu udah bagus. Artinya untuk anak tingkat dasar itu memang nggak wajib mereka harus pandai membaca buku itu, tapi untuk menarik mereka ke perpustakaan kan itu kan harus ada strateginya. Nah itu Mbak Dian yang saya suka gitu kan. Artinya pada saat kita memberikan memancing si anak tadi untuk mau membaca kan berarti kita harus satu frekuensi dengan mereka ya. Betul. Ada tipsnya atau triknya untuk para ibu-ibu nih misalnya. Karena kan bahwa pendidikan anak-anak itu tanggung jawab orang tua kan, gitu. Tidak hanya di sekolah. Nah kalau di rumah itu gimana sih saran atau tips dari Mbak Dian nih agar si orang tua harus bisa satu frekuensi dengan anak kan gitu. Yang paling kalau saya ketahui ya, yang paling bagus untuk masuk ke dalam dunia mereka itu kita membacakan dongeng. Itu yang the best ya. Iya. Artinya bukan yang remeh-temeh nih baca dongeng ini ya. Iya, jadi itu merangsang mereka untuk meningkatkan imajinasi mereka seperti kayak menceritakan seekor singa. Kita harus menirukan suara singa seperti apa, terus tingkah laku singa, bagaimana dia mengaum, ya kan seperti itu ya. Yeah. Kemudian saat menjadi kuda, ternyata berubah lagi. Oh kuda seperti itu. Oh kalau kuda makannya rumput. Kita kan harus kita visualkannya itu juga agak ribet, gitu kan ya. Tapi mau ngomong seperti itu ya. Iya, memang seperti itu. Nggak bisa cuma hey anak-anak begitu ya untuk meningkatkan kapasitasnya misalnya norma sosial kan gitu. Dengan mendongeng juga yang salah satu upaya atau salah satu strategi untuk anak itu suka baca buku. Salah satunya itu mendongeng. Jadi besok kalau misalnya ceritanya menarik, mereka akan bisa dibacakan lagi. Cerita lain lagi. Nanti ini kreativitas dan daya imajinasi mereka akan meningkat. Ingin tahu mereka juga pasti akan muncul ini lagi. Iya. Kalau misalnya kita hari ini cerita singa, besok burung kayak apa? Kemudian kita cerita apa lagi ya? Yang bikin menarik anak-anak itu fiksi, non fiksi. Iya. Nah kalau Bang Hengki, istilah kalau kita ngobrolin faktanya kan, rata-rata anak kan lebih suka handphone Bang ya. Iya. Ya YouTube ya, gitu. YouTube itu juga sebenarnya bagian dari literasi. Pernah nggak Bang ngalamin
anak kecanduan handphone gitu. Anak channel Ya istilahnya, wah bukan kecanduan ya, tergantung dengan ketergantungan. sebenarnya anak saya juga anak sendiri. Iya. Sudah kecanduan Sebenarnya. Karena ini faktanya ya, Bang. Gimana, Bang? Tapi saya siaran ya, artinya dengan kasih tempo waktu ya, maksudnya pembatasan. Jadi pada saat jam berapa dia bisa buka HP dengan HP, kemudian kita kasih aktivitas yang lain. Mungkin waktunya ngaji, kita suruh ngaji, kan seperti itu. Waktunya belajar, kita belajar. Sehingga anak-anak ini tidak bermain HP saja. Kalau saya gini, kalau waktu siang hari, kalau mereka asik-asik main HP, saya ajak jalan-jalan. Misalnya kita ke laut. Itu sebenarnya untuk memutuskan hubungan antara HP dan anak gitu. Ya. Jadi Pembatasannya. Jadi jangan sampai mereka terlena dengan HP. Saya aja jalan-jalan ke laut, kemana. Itu tujuannya seperti itu. Jadi pada saat nanti mereka pulang kan waktunya sudah berganti ya. Oh, itu udah jam sekian harus belajar. Jam sekian harus belajar. Gitu. Jadi mereka harus disiplin dengan waktu ya. Jadi artinya sebagai orang tua memang kita harus kontrol. Jadi jangan kita biarkan mereka terlena main HP saja. Jadi bagaimana caranya orang tua? Nah kadang-kadang orang tua ini yang tidak bisa membagi waktu si anak ini tadi tidak kontrol anak. Jadi mungkin si orang tua sibuk masing-masing lah ya, anak yang nggak HP, orang tuanya main HP juga. Akhirnya ya sampai berlarut HP-HPan terus kan gitu. Jadi saya pikir memang perlu kontrol orang tua. Jadi orang tua lah sebagai ininya, juru kuncinya untuk mengontrol anak-anak. Jadi harus diberi waktu-waktu yang pembatasan. Untuk yang lain ya suruh ngaji, ngajak jalan laut. Bagaimana kan ini sama-sama literasi jatuhnya, Bang. Kalau saya pikir kan nonton HP juga peningkatan kapasitas, beliau nyuruh ngaji juga peningkatan kapasitas, ngajak ke pantai. Ini piye ngaturnya? Apa cakap aja? Jadi gini. Itulah ya, jadi zaman era 4.0 ya, di era digital ya, di era digital artinya ada sisi kekhawatiran kita terkait anak-anak berlebihan dalam mengakses dunia informasi yang tanda kutip ya, itu justru menjauhkan mereka dari lingkungan sosial. Ini jadi sebuah problematika bagi kita orang tua, bagi kita juga di perpustakaan, bagaimana lebih mereka mempunyai lingkungan sosial yang harus kontak. Nah persoalan inilah yang menjadi dasar bagaimana kita membuat kegiatan-kegiatan yang alhamdulillah kemarin kita sudah lakukan adalah kegiatan belajar mengajar TK PAUD 1 hari bersama Bunda Literasi. Kita sudah sasaran kita adalah 3 kecamatan sebanyak kurang lebih hampir 70 ya TK TK PAUD yang kita hadirkan di perpustakaan ya, kita hadirkan di perpustakaan, kemudian kita ajarkan mereka bergerak, bermain segala macam, karena fungsi kognitif itu adalah terpenting. Artinya bagaimana pembelajaran sifatnya mengasihkan untuk anak-anak. Kita habiskan waktu 4 bulan, tiap hari kita ada di situ. Atau ini sebenarnya bentuk transformasi transformasi perpustakaan. Jadi kemudian orang tuanya diwajibkan hadir ya untuk datang. Karena orang tuanya kita kasih pembelajaran tentang parenting, pola asuh anak, mungkin kemudian adalah untuk kegiatan-kegiatan pemetaan bakat dan potensi anak. Kita ajarkan ke orang tuanya seperti itu, kita berikan pemahaman bahwa bagaimana mengangkat persoalan-persoalan yang secara negatif ya, persoalan-persoalan negatif akibat dari mereka terlalu banyak akses dunia informasi yang tanda kutip yang membahayakan, karena akan membawa jiwa mereka kontak sosial yang jauh dari lingkungan. Itu persoalannya. Kemudian kita juga banyak kegiatan-kegiatan di pemberdayaannya adalah kita kemarin sudah melakukan kegiatan namanya Pocempekon. Jadi bagaimana menghadirkan perpustakaan di tengah-tengah masyarakat. Pocempekon adalah dalam rangka kita mengidentifikasi, merumuskan potensi yang ada di Pocempekon, kita rumuskan barang-barang ini persoalan apa sampai muncul potensi ya yang dominan yang kita bisa kembangkan seperti itu. Jadi kemarin kita ada di Wonoharjo ya, kalau nggak salah ya, di Wonoharjo, Sumberjo ya, Sumberjo. jauh.
luar biasa. Ada yang lebih jauh, Pak Sari. Kita ada di Ulu-Bulu, di Gunung Sari kan, di Gunung Sari. Jadi di situ kita bisa lihat kita menciptakan produk confidential. Artinya satu pekon satu komunitas unggulan. Nah ini jadi persoalan yang mengasihkan sebenarnya bagi kawan-kawan OPD untuk berkolaborasi. Kami membuka pintu, tapi pintu ini harus dihiasi dengan aktivitas di dalamnya. Seperti di Wonoharjo kita lebih fokus kepada budidaya ternak kambing burawa yang pernah dulu jadi jaya. Ini kita akan bangkitkan kembali. Nah ini ada kawan-kawan yang harus berkolaborasi gitu, ya. Misalkan kawan-kawan di dapur peternakan perkebunan, kemudian kawan-kawan di Pemprov terkait masalah pemasarannya, kemudian kawan-kawan di PMD-nya terkait masalah anggaran desa mungkin kan seperti itu. Jadi ini sebuah mengasihkan. Jadi pemberdayaan masyarakat berbasis literasi ini adalah kegiatan advokasi dan kolaborasi. Yang terpenting adalah bagaimana kita memandang ya, sebuah kegiatan ini menjadi sebuah yang bermanfaat bagi masyarakat dan tupoksi kita jalan. Itu yang terpenting. Artinya mari kita sama-sama kita berpikir dan berkolaborasi. Yang terpenting adalah kolaborasi. Saya ingat sekali pesan pimpinan kita Pak Sekda bahwa kita berharap setiap OPD ini ada kegiatan pembinaan. Artinya satu OPD satu produk yang harus dibina. Perpustakaan adalah pintu gerbang literasinya, perpustakaan membuka jendela dan pintunya, kemudian yang menghiasi dalamnya adalah kawan-kawan di OPD yang lain. Seperti itu Pak Sari. Berarti ini tadi kayaknya ngomongin literasi ekornya banyak betul ya. Ekornya luar biasa, panjang Pak. Artinya kalau tadi dari sisi program yang begitu luar biasa. Nah kembali Mbak Dian, terkait dengan materi literasinya kan gitu, yang bahwa kalau di anak orang tua itu dominan, tanggung jawab penuh ya. Nah kemudian di masyarakat itu, wow, pemerintah daerah dalam hal ini perpustakaan yang menginisiasi wadahnya komunitas-komunitas, kemudian masuklah materi-materi dari peternakan, kemudian pertanian dan lain sebagainya. Nah, Mbak Dian, sepengalaman Mbak Dian ini kan butuh konsistensi ya Mbak ya, gitu. Nah, dengan cakupan yang begitu luas gitu, ini tantangannya seberat apa sih Mbak Dian ini untuk konsisten ini gitu? Pokoknya 229 tiga kelurahan, segmennya dari Piyik dengan yang mana Mbak Dian? Yang ujung. Dan bahkan kita juga harus membina ya kemudiannya 299 pokok berkewajiban punya perpustakaan, bagian unit pemerintahan pokok, bagian unit kerja pemerintahan pokok. Selama ini kan belum seperti itu. Nah ini harus kita inisiasi kan sebenarnya. Gimana Mbak Dian ini? Ya, strateginya juga nantinya. ya tentunya ya berat ya 302 pekon malah ya, terus 20 kecamatan. Kalau menurut saya sih strateginya memang setiap kecamatan itu harus ada pionirnya. Artinya ada pionir ya? Iya, ini paling penting. model. Artinya untuk jadi contoh buat yang pekon lain. Jadi saya rasa satu kecamatan itu adalah perpustakaan contohnya gitu, bahwa perpustakaan itu punya peran penting juga dalam masyarakat, khususnya di pekon-pekon. Artinya seperti program transformasi ini yang mau kita replikasikan ke pekon-pekon. Artinya setiap kecamatan kalau bisa ada pekon, salah satu pekon yang mewakili atau yang mempioniri gitu ya, untuk mengimplementasikan program TPBS ini, sama seperti yang perpustakaan daerah lakukan. Nah, seperti itu. Baik dari layanan, kalau perpustakaan umum kan memang yang dilayaninya itu memang heterogen dari kecil sampai yang dewasa. Artinya perpustakaan desa pun sama, karena perpustakaan desa adalah perpustakaan umum, perpanjangan tangan dari perpustakaan daerah. Artinya layanan yang diberikan juga harus mencakup masyarakat yang heterogen itu tadi. Nah, jadi menurut saya setiap kecamatan bila harus ada perpustakaan percontohannya. Artinya 20
20 dulu nih ya. 20 gitu. Nanti akan menyebar ya. Oh begini ya perpustakaan itu nanti dicampur dengan perpustakaan lain. Jadi untuk apa namanya ya percontohan gitulah ya bahwa perpustakaan di desa itu seperti ini bagusnya. Jadi kan untuk kita juga mau kan pasti ada desa yang memang juga kita juga bisa seperti itu gitu kan. Jadi harus ada yang dicontoh. Gitu kan. Role modelnya Iya. role model. Karena memang kita di masyarakat ya Bang Enggi ya. Kalau saya berpendapat kan ini seperti sekolahnya di masyarakat Iya. sekolahnya di masyarakat. Jadi Pak Sarip kita punya sebuah konsep ya bahwa perpustakaan itu adalah kampusnya masyarakat. Kampusnya masyarakat Ini yang terpenting. Jadi kembali saya menambahkan dari pustakawan kita bahwa bagaimana perpustakaan desa ini bisa berkembang. Itu kita membutuhkan sebuah strategi tentunya. Artinya perpustakaan bukan lagi pemahaman terhadap perpustakaan tempat jam buku seperti itu ya, tempat pajang buku, simpan dan pinjam buku seperti itu. Masih konvensional zaman Masih konvensional itu tahun kita kuliah ya, tahun 90 bawah lah ya seperti itu. Jadi yang era saat ini adalah bagaimana perpustakaan ini bisa hidup dan bermanfaat bagi masyarakat. Jadi ada pemahaman kita bahwa perpustakaan itu adalah kampus masyarakat. Itu yang terpenting. Jadi kalau kita berpikir kampus masyarakat, di situ ada pekerjaan, ada kegiatan pelatihan, ada kegiatan bimbing. transformasi Ilmu di situ, ada transfer knowledge, pastinya kan seperti itu. Mau agama seni budaya, jadi teknologi. betul. Nah kemudian bagaimana menghidupkan perpustakaan ini? Ini adalah kuncinya adalah kolaborasi lagi. Kita berdayakan lagi perempuan ya, ibu BPKK, kemudian kita berdayakan lagi kawan-kawan untuk bergabung anak-anak mudanya ya, karang taruna. Ayo belajar kita berpustakaan, kita bedah buku bareng, kita belajar, kita cari sesuatu yang memang bermanfaat. Artinya sebuah produk misalnya. Era kita ini misalkan pertanyaannya daerah nelayan misalkan. Ayo kita sama-sama di perpustakaan membedah apa sih yang bisa kita ambil pengetahuan dari buku ini terkait masalah komoditas kita, potensi daerah kita. Misalkan bagaimana kita mengembangkan udang misalkan. Itu belajar kita bareng di perpustakaan Pekon. Kita hanya mensupport. Perpustakaan daerah Kabupaten Tenggamus mensupport ya, memfasilitasi butuh tenaga ahli atau mentor dari kami akan fasilitasi. Dan itu kami akan sebarkan kepada kawan-kawan di perpustakaan Pekon agar perpustakaan Pekon ini jadi kampus masyarakat. Itu yang terpenting. Selama ini kan enggak ya. Untuk apa sih perpustakaan Pekon hanya buku berdebu segala macam, sumbangkan buku-buku yang tidak dipakai lagi. Ya. Nah, ini nyumbangnya buku gambar semua. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita sudah alih media. Artinya secara konvensional itu kita lagi ke digital. Ya. Nah, perpustakaan saat ini sudah ada e-pusda yang bisa sahabat reaksi ambil ya, bisa di-download di Play Store itu e-pusda Tenggamus. Kita sudah memiliki 800 lebih ya koleksi buku di Play Store. Sudah kita install aja di Play Store, kita tinggal buka, ada di situ. Download kita ada beberapa itu dan bisa dibaca di situ. Itu salah satu media kita untuk mendekatkan perpustakaan tanpa harus bersentuhan fisik dengan perpustakaan daerah. Perpustakaan Pekon pun bisa melakukan itu seperti itu. Jadi kita link gitu. Nah ke depan ini Pak Said, kita ini ada namanya program pojok baca digital. Nah, ini pojok baca digital ini. Kalau tadi kan sasaran Pekon ya. Nah, ini kayaknya perluas kemana-mana ini. Jadi alhamdulillah kemarin kita dapat surat dari Perpustakaan Nasional ya. Ada bantuan tentang pojok baca digital. Jadi kita di bulan Mei kita sudah layangkan ke mereka. Kita pengen ada pojok baca digital Tenggamus karena di Provinsi Lampung ini yang berdua ya, Metro dan Lampung Barat ya. Nah, Tenggamus, kenapa Lampung Tenggamus ini sudah menggeliat ya, makanya semangat ya, karena kita punya konsep juga bahwa kita ada geliat ratu, gerakan literasi Tenggamus, seragam aktivitas terpadu dan guru. Nah ini jadi apa ya, jadi ikon kita gitu. Jadi ikon kita. Nah ini yang dilirik oleh kawan-kawan di Pusnas. Tenggamus sudah jadi. Bahkan kita sudah terbaik nasional ya. Pak Sarip mungkin belum tahu ya. Udah pernah waktu itu. Pernah ya. Cuma istilahnya gaungnya di masyarakat yang belum ya. Perlu sebarluaskan lah ya kan gitu. Jadi
Kita terbaik nasional dalam program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Jadi jadi pionir untuk di wilayah kabupaten lain di provinsi Lampung kita yang paling baik. Nah kemudian pojok baca digital menjembatani kesenjangan masyarakat terhadap informasi. Artinya mereka nggak perlu harus datang ke sini ya ke perpustakaan daerah yang mungkin jaraknya jauh. Kita layani di wilayah distinct rencana ke depan. Kita sudah sampaikan juga ke pimpinan kita. Nah, pojok baca digital memuat jutaan koleksi buku digital. Kita dibantu 4 komputer tanam itu, kemudian ada tablet 5, ya. Kemudian ada sofa, ada segala lengkap lah ya. Jadi orang bisa santai di situ. Santai di situ. Mau ya baca secara kampus digital. lah kalau Iya, gitu ya, kampus. betul. Luar biasa ini sebuah sebuah referensi ya, momentum kita untuk mengembangkan literasi lebih gencar lagi masif ya di Kabupaten Bekasi. Ini kami membutuhkan dukungan dari pimpinan kita ya, kemudian dari kawan-kawan di OPD. Mari kita memulai diri kita sendiri yang hobi membaca. Silakan baca apa saja, baik di digitalnya maupun konvensionalnya kan. Dan itu proses literasi. Ya, proses literasi. Kita hobi baca novel, ya baca novel gak apa-apa. Lama-lama kena akan terbiasa. Nagih, diri kita nih nagih, jiwa kita nih nagih. Akhirnya semua buku kita habis seperti itu. Ini strategi Kayak tadi ya nonton YouTube ya. ya. Pertama ya, ini karena proses literasi juga kan Iya. ya. Nah, cuma satu lagi yang terkait dengan konsistensi itu tadi. Kalau di masyarakat itu sendiri kan, ya, kalau Bang Hengki rasakan kan gitu, bahwa peningkatan kapasitas dari si orang tua itu sendiri kan dibutuhkan ya Bang Hengki ya. Mau kemana lagi nih? Mohon maaf, ya suami istri ya, gitu. Nanti si suami ngasih tahu, Ma, kalau ngajarin anak begini contohnya, harus mendongeng Ma, belum tentu dia nurut tuh. Ya Bang Hengki, memang butuh wadah yang perkumpulan itu, benar gimana menurut Bang Hengki? Ya, artinya memang perpustakaan itu wadahnya yang pas. Iya. Artinya sebenarnya perpustakaan ini tidak hanya perpustakaan kabupaten, perpustakaan kota juga harusnya seperti itu. Jadi punya wadah seperti itu. Jadi artinya masyarakat bawah pun bisa merasakan Akses ya. Namun ya kita tahu lah ya sekarang perpustakaan Pokon itu kan semuanya terbina. Karena TBS ini hanya beberapa pokon yang sudah dibina oleh Puskesmas ya, kalau nggak salah ada beberapa pokon yang 7 itu, artinya yang sudah dibina oleh Puskesmas dan di Bintek. Itu artinya ya seperti itu, artinya nanti masyarakat itu dapat merasakan, artinya benar-benar perpustakaan ini bisa membantu ke masyarakat. Jadi kalau yang tadi digaung-gaungkan tadi itu bahwa Kabupaten Tanggamus itu berhasil, artinya terbaik gitu ya. Itu Pokon juga ada yang terbaik gitu Pak Soe. Mana itu? Di Pokon Kanoman ya. Kanoman. Nah, itu Semaka. Semaka. Oh. Itu terbaik juga. Nah, itu di sana mungkin nasional. nah, itu masyarakat di sana udah artinya udah kuliah juga seperti ini ya. Hanya kita ini memang keterbatasan tenaga juga ya. Sumber daya, sarana prasarana ini ya. Jadi sekarang ini pembinaan itu pun harus kita lakukan continue gitu, bukan hanya ada lanjutan, bukan hanya pokon yang sudah dibina oleh Puskesmas, tapi pokon-pokon lain harus kita bina juga. Nah, dimana juga itu pemerintah harus terlibat di dalamnya, karena pokon-pokon yang sudah dibina itu dapat bantuan. Untuk operasional ya? Iya, itu Pak sarana operasional. Jadi seperti TV, ya, komputer, Smart TV. Smart TV. Nah, Tanggamus ini udah 2 tahun ya. Iya, 2 2 tahun kita dapat bantuan. Nah, kemungkinan sampai ke 3 tahun depan. Tahun depan insya Allah. Jadi itu setiap tahun itu kalau nggak salah 3 pokon ya, 3 pokon 1 pokon ya. Maksimal 4. Maksimal 4. Nah, setelah itu kita selesai. Puskesmas itu membantu. Nah, ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Nah, bagaimana caranya untuk memperluas ini, pemerintah daerah ini ikut bertanggung jawab, artinya membantu sarana prasarana kepada perpustakaan juga seperti itu, biar perpustakaan yang lain itu bisa merasakan juga seperti yang sekarang ini dirasakan yang dapat bantuan oleh Puskesmas seperti itu. Iya. Jadi gini ya Mbak Dian ya, kalau saya melihat kalau itu
bahwa memang keberadaan perpustakaan itu dibutuhkan oleh masyarakat, insya Allah visi misi Tangamus pun bisa tercapai melalui proses itu tadi. Nah, ini pengalaman Mbak Dian lagi, karena kan selaku pustakawan ya, gitu ya. Kalau kita teknis aja ya. Ya, secara strategis. Gitu. Kalau dugaan dari Mbak Dian gitu ya, mengingat begitu pentingnya literasi sebagai kampus dan masyarakat kan gitu. Bisa tercapai berapa lama nih untuk di Tangamus seluruhnya itu terwujud komunitas-komunitasnya dulu deh gitu, secara keseluruhan itu ada. Kalau untuk komunitas, alhamdulillah sih Tangamus ini banyak komunitas literasi dari setiap kecamatan itu banyak. Tapi untuk perpustakaan Pekon memang belum maksimal memang ya, belum seluruhnya mencapai ke situ. Kita kalau menurut data kita yang pernah kita bina dari tahun-tahun lalu itu sudah merasa membina 182 pekon itu 182 pekon untuk pekon itu mendirikan perpustakaan aja begitu ya. Tidak harus mereka harus ada buku dulu, minimal pendirian, pengurusan yang dulu aja. Lembaganya dulu. Itu sudah 182 sebenarnya. Cuma Itu dalam berapa lama? dari tahun Ada 3 tahun ya? dari 2012 pun kita sudah pembinaan. Tapi sepertinya akselerasinya baru akhir tahun ini ya. Artinya dalam waktu 3 tahun ke depan optimis nggak? Atau butuh 5 tahun mungkin? Itu jangka waktu yang panjang. Iya. Nah, terus sebagai penutup nih Bang Johan, jadi kita udah ngobrol tentang strategi, tantangan segala macam gitu, prospek perpustakaan daerah Tangamus seperti ini. Mungkin dalam waktu dekat ada mega proyek atau mega kegiatan nih? Kayaknya kegiatan inovasinya banyak banget nih. Apa nih? Ya, jadi harapan kita ke depan kita terus berupaya ya, bagaimana pelaksanaan dari Undang-Undang 25 tahun 2009 ya, terkait masalah pelayanan publik. Yang terpenting adalah kewajiban kita sebagai institusi, sebagai unit kerja pemerintah daerah memberikan pelayanan terbaik. Yang pertama, yang kedua kita mentransformasi perpustakaan yang masih konvensional, masih konvensional menjadi yang modern lah, modern lah seperti itu. Jadi ini butuh sumber daya yang luar biasa. Kami berharap juga bahwa ke depan adalah kita akan memperbaiki SDM terutama ya, karena ini butuh perjuangan yang cukup panjang. Karena kita lihat bahwa SDM di perpus sendiri memang mereka kan bukan ahli di perpustakaan ya. Jadi saya dengar satu-satunya di Tangamus. Kemudian jadi kendala kita juga ya SDM-nya itu yang pertama. Yang kedua adalah proses mentransformasikan buku-buku yang ada menjadi buku digital. Jadi ada pemerataan penyebaran pelayanan perpustakaan kepada masyarakat. Kita men-spare, saya berharap sih men-spare wilayah pelayanan perpustakaan, karena di Perda kita nomor 18 tahun 2006 terkait masalah organisasi perangkat daerah dinas perpustakaan dan arsip, ini adalah ada UPT sebenarnya ya, di bawahnya itu ada UPT, tapi karena mungkin ada keterbatasan dari sisi teknis organisasi kita. Mungkin salah solusinya adalah kita tadi pojok baca digital atau pojok baca umum saja, atau yang pionir satu kecamatan itu dulu. Jadi kita ada kantor bayangan lah ya. Ya, jadi kita bisa membagi buku-buku yang tersedia untuk spare ke wilayah-wilayah yang memang secara lokasi bisa memenuhi pelayanan untuk masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua,
tadi yang saya sampaikan tadi bahwa bagaimana kepala desa ini memahami pentingnya literasi bagi masyarakat. Karena kita bicara literasi kan luas ya. Kemudian bagaimana dampaknya terhadap masyarakat juga luas. Kalau kita bicara stunting, kemudian bicara pengangguran, kita bicara literasi sebenarnya. Itu ya kan betul seperti itu. Gerbang utamanya literasi. Bagaimana orang miskin karena nggak literat. Begitu gitu. Nggak literat nih orang, nggak memahami. Kan kayak kurang baca, kurang memahami informasi. Bagaimana dia merangkai ide-ide ya, pemahaman dia di kepala dia, pikiran dia untuk solutif, mensolusikan bagaimana dia menyatakan diri dalam sebuah macam itu bisa ada problem solving seperti itu. Jadi inilah jadi persoalan. Jadi kawan-kawan semua kawan-kawan Lexi, sahabat Lexi, ayo kita bareng-bareng. Ini literasi ini adalah emergency. Kebayang Pak Sarif, Indonesia urutan 60 ya dari 61. 60 jeleknya literasi dari 61 negara yang diperlombakan di tes, kita urutan ke 60 terbawah. Kalau mereka 61 itu, Nah, 61 ini Botswana, ya kan? jadi kita di atas sampai Botswana. Ya, Botswana di bawahnya Thailand, Botswana. Vietnam ya. Vietnam Dari itu udah kayak antara Vietnam kalau nggak salah, Vietnam. Jelek sekali. Kemudian minat baca kita hanya 0,01%, artinya per 1000 orang. Cuma satu yang senang baca buku. Luar biasa gitu. Kemudian, nah ini terkait juga bagaimana korelasinya antara literasi dan nilai pembangunan manusia. Itu yang jadi persoalan. Jadi kita sebenarnya gerbangnya adalah literasi, saya lihat itu. Jadi, Artinya mungkin ini kan semangat dari Perpusda agar budaya literasi betul-betul jadi budaya kita ya, kita membudayakannya dengan konsep-konsep yang tadi iya, disampaikan. makanya gini Pak Sari. Jadi kita berawal dari kita dulu, dari kawan-kawan di birokrasi. Sekarang kita cek ya. Kita coba sekali-sekali kita kawan. Dia punya buku nggak dibaca? Ya. Buku-buku yang bersifat umum menambah wawasan, bukan buku tupoksi dia. Kalau tupoksi kita semua sudah. Undang-undang juga Kan mereka dibaca kan. himpunan undang-undang. Buku-buku yang memang menambah wawasan, misalnya buku-buku tentang buku-buku masalah bagaimana bersikapnya suami terhadap istri kan gitu, penting juga kan? Iya. Nah itu kan kira-kira kan? Nah seperti itu buku-buku yang sifatnya umum itu kita cek kawan-kawan di jajaran pemerintah dan ini menjadi PR kita Pak, PR baru gitu. Atau juga sebenarnya kalau tadi konsep itu komunitas ya, mungkin ada baiknya juga ada komunitas di Pemda ya. Iya mestinya. Iya, komunitas karena saya juga melihat masih ada yang karena kan untuk membentuk kampus di Pemda deh, Ya, gitu kan. betul Pak. Karena urusan di Pemda kan banyak ya, tidak hanya tentang pelayanan publik saja, tapi kan ada tentang kewenangan, kemudian tata laksana organisasi, antar apa perangkat daerah juga saling komunikasi. Iya. Nah, betul. misalnya terbentuk wadahnya, terjadi proses literasi di Betul. Nah itu yang cakep ya, luar biasa sebenarnya. Jadi itulah jadi Pak Sarif. Jadi harapan kita, ekspektasi kita adalah bagaimana membudayakan literasi. Minimal kita jadi teladan bagi masyarakat. Itu yang betul. Kawan-kawan Lexi, saya berharap itu perpustakaan manfaatin dong gitu. Jadi anggur begitu, itu jadi kuburan nanti lama-lama kan gitu, ya kan? Nah jadi upaya kita Pak saat ini kita coba berkolaborasi dengan dinas pendidikan, kita surati nanti ke depan agar ada satu hari kunjungan ke perpustakaan untuk siswa. Kita mulai dari SD sampai SMP, mungkin dari SMA juga. SMA paling enak mengakses informasi di perpus melalui kegiatan ilmiah, karya ilmiah kan bisa. Gak hanya dia diwajibkan untuk akses ke perpustakaan, buat sinopsis, buat makalah, tapi dia harus baca buku di perpustakaan. Jadi dia berkunjung dulu. Harus dipaksakan, nggak bisa nggak harus dipaksakan. Karena untuk membentuk budaya. Nah ya baca tadi dengan sendirinya membaca. Kemudian kita kemarin ya kita ngadain kelas menulis Pak, hari kelas menulis buku antologi. Ini salah satu strategi kita dalam rangka meningkatkan minat baca. Mengapa demikian? Karena kita menulis banyak referensi, ya kan? Buku itu harus banyak dibaca nih. Kalau cuma satu buku nggak akan tercipta namanya buku itu. Kalau cuma satu Satu namanya kan. Nah itulah. Jadi kita
mesti banyak baca buku. Nah, itulah literasi berjalan. Bagaimana dia merangkum lintas informasi, gitu loh. Di buku yang satu digabungkan, kemudian dia membuatkan ide yang baru muncul. Inilah seninya literasi. Jadi literasi membuat orang menjadi berkarakter, berbudaya. Kemudian literasi menjadi orang punya adaptif ya, berpikir kritis, menjiwai memiliki manfaat ya, mencerahkan, menerangkan dan memberdayakan. Literasi. Seperti itu Pak. Ya, terima kasih sahabat Reksi Mendengar. Ini obrolan kalau dipanjangkan pasti oh ya gitu. Mungkin sesi berikutnya program yang begitu banyak dan luar biasa kita obrolkan, kita literasikan di Reksi Mendengar. Ya. Jadi harapan kita gini, saat ini perpustakaan lagi terus membina. Kemarin kita ada kegiatan Pak Sarif, saya tambahkan lagi. Kita ada budidaya ulat maggot. Ulat maggot. Jadi ulat maggot ini adalah untuk mengurai sampah organik. Kita sudah berkolaborasi dengan LH yang untuk menampilkan kita. Alhamdulillah kita berjalan saat ini Pak. Itu sampai produk itu akan kita terus dorong sampai produk ini menciptakan lapangan pekerjaan. Ini sudah dan sedang berjalan saat ini. Ini sebuah luar biasa. Artinya pertama adalah pengurangan sampah organik, yang kedua adalah bagaimana ini jadi sebuah mata pencarian. Kalau bisa ini pokok bukan sampingan, karena sasaran kita di perpustakaan adalah mereka yang tugas sopir. Kemarin kita sudah buat dari itu, kita latih di perpustakaan, kemudian kita kunjungan ke lapangan, langsung praktek, dan alhamdulillah seminggu kemudian mereka membentuk kelompok praktek baru. Berarti sudah ada lagi komunitas lagi. Komunitas ulat maggot. Kayaknya panjang kan. Komunitas yang terbentuk luar biasa. Jadi kalau dengan komunitas ini ya Tangamus akan semakin maju dan makmur ya. Jadi banyak Pak ya, termasuk ide Pak Sekda terkait masalah kafe literasi seperti itu kan ya, ada taman literasi, ini kan luar biasa. Pimpinan kita, khususnya Pak Sekda itu orang literat. Nah, jadi kita harus banyak belajar dari beliau seperti itu. Jadi saya banyak berdiskusi dan banyak mendengar justru gitu loh. Pengetahuan, pemahaman terhadap literasi Pak Sekda sudah terbit ya, excellent kalau saya bilang. Justru kita harus banyak belajar. Makanya kami berharap perpustakaan ini menjadi anak emasnya Pak Sekda. Amin. Jadi sudah ya demikian sahabat Reksi Mendengar obrolan kita sore ini, insya Allah akan manfaat bagi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.